Friends, pada soal kali ini kita diminta untuk menjelaskan entalpi dan juga jenis-jenisnya serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk pertanyaan yang pertama, entalpi adalah jumlah energi yang dimiliki suatu sistem pada tekanan tetap atau dapat dijelaskan sebagai ukuran kandungan kalor atau usaha dalam suatu sistem. Kemudian untuk yang B, jenis-jenis entalpi ini ada 8, yaitu pertama ada entalpi pembentukan standar atau disimbolkan sebagai delta H0F, di mana entalpi ini menyatakan perubahan entalpi pada pembentukan satu mol zat dari unsur-unsurnya. Contohnya adalah C plus 2H2 akan menghasilkan CH4 dengan delta H0F sebesar min 74,8 kJ. 2 adalah entalpi penguraian atau delta H0D, dekomposisi, artinya penguraian 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya. Contoh reaksinya, H2O menjadi H2 plus O2 dengan delta H sebesar plus 242 kJ. Yang ketiga adalah entalpi pembakaran atau delta H0C yang menyatakan pembakaran habis 1 mol zat. Contoh reaksinya adalah C plus O2 menghasilkan CO2 dengan delta H sebesar minus 393,5 kJ. Ingat ya, pembakaran ditandai dengan reaksinya dengan O2. Kemudian yang keempat, entalpi pengatoman atau delta H0AT. Entalpi ini menyatakan pembentukan 1 mol atom-atom unsur dalam fase gas. Contoh reaksinya adalah setengah H2 menjadi H dengan delta H sebesar plus 217,9 kJ. Yang kelima, entalpi pelarutan. Entalpi ini menyatakan besarnya kalor yang diserap atau dilepaskan jika 1 mol suatu senyawa melarut atau larut dalam suatu pelarut menghasilkan larutan encer. Contohnya ada NaCl larut dalam air menghasilkan Na+ dan Cl-. Nah, delta H dari reaksi ini adalah sebesar plus 78,4 kJ. Kemudian yang keenam, entalpi penetralan atau delta H0N yang mencatatkan perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi penetralan 1 mol asam dengan 1 mol basa. Contohnya, HCl plus NaOH menghasilkan NaCl dan H2O dengan delta H sebesar minus 57,3 kJ. Yang ketujuh adalah entalpi peleburan atau delta H0 fusion. Di sini menyatakan peleburan 1 mol zat padat menjadi 1 mol zat cair. Contohnya, H2OS menjadi H2 fasenya L dengan delta H sebesar 6,01 kJ. Kemudian yang ke-8, entalpi peleburan atau delta H0 evaporation. Di sini menyatakan penguapan 1 mol zat cair menjadi 1 mol zat gas. Contohnya, H2O liquid menjadi H2O gas dengan delta H sebesar 44 kJ. Kemudian untuk hal-hal yang mempengaruhi nilai perubahan entalpi, itu yang pertama ada massa atau M, yang kedua ada massa molekul relatif. Kemudian yang keempat ada mol. Kemudian ada perubahan suhu atau delta T. Lalu yang kelima itu ada C atau kapasitas kalor. Dan yang terakhir itu adalah kalor jenis atau C kecil. Kemudian pertanyaan terakhir adalah mengapa kalor reaksi dinyatakan sebagai delta H bukan delta E. Hal ini dikarenakan delta E atau energi dalam yang dimiliki oleh suatu zat atau benda itu tidak dapat kita ukur besarnya berapa. Yang dapat kita lakukan hanya mengukur perubahan energi yang menyertainya
atau dalam hal ini adalah delta H. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.